Selanjutnya, melakukan penelitian sosial secara sederhana memiliki beberapa hal yang perlu ditentukan dalam melakukan penelitian sosial. Yang pertama, subjek. Dalam penelitian sosial terdapat dua hal, subjek dan objek dari penelitian. Subjek itu artinya pihak yang akan diteliti. Lalu objek artinya hal atau fenomena atau masalah yang akan diteliti. Ya, paham? Jadi contohnya pengangguran. Subjek yang kita teliti adalah masyarakat yang menganggur. Sedangkan objek yang kita teliti adalah fenomena pengangguran pasca pandemi. Lalu subjek itu terbagi lagi menjadi dua. Ada populasi, ada sampel. Populasi artinya pihak keseluruhan atau seluruh pihak dalam objek penelitian. Biasanya populasi sifatnya banyak, kuantitas. Sifatnya banyak kalau populasi. Pihak seluruh yang berkaitan dengan objek penelitian. Contohnya populasinya yaitu pengangguran di tahun 2020 pada masa pandemi. Lalu sampelnya yaitu sebagian pihak yang akan diteliti. Jadi populasi itu adalah pengangguran di tahun 2020. Namun sampel itu tidak semua pengangguran di tahun 2020 dijadikan sebagai pihak yang akan diteliti. Namun terdapat kriteria-kriteria, misalkan pengangguran bukan pengangguran paruh waktu, tapi pengangguran penuh waktu. Terus yang kedua, mengalami kerugian secara fisik dan psikis. Yang ketiga, sampai saat ini belum memperoleh pekerjaan. Jadi, segala populasi yang ada itu akan berkurang menjadi sampel dengan kriteria yang ditentukan. Lalu pengumpulan data, itu ada dua, data primer, data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan atau di lokasi fenomena atau di tempat kejadian. Data primer dapat diperoleh melalui observasi, pengamatan langsung, wawancara, serta dokumentasi. Data sekunder itu data yang telah ada sebelumnya. Misalkan di buku, DPS, artikel, atau jurnal sebelumnya. Metode pengumpulan data, ada metode observasi. Metode observasi artinya metode yang menggunakan sistem pengamatan, mengamati. Metode observasi terbagi dua, ada observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Observasi partisipan itu adalah observasi atau pengamatan yang dimana peneliti berada langsung di fenomena kejadian. Jadi pengamatannya berlangsung di saat fenomena itu terjadi. Misalkan meneliti tentang tenun di Pringesele, maka melakukan observasi secara langsung atau partisipan pada saat masyarakat atau perempuan di Pringesele melakukan kegiatan menenun. Lalu selanjutnya observasi non-partisipan itu observasi yang dilakukan tidak secara langsung pada saat fenomena terjadi. Misalkan peneliti melakukan observasi di jadwal di mana ibu-ibu tidak sedang melakukan kegiatan menenun. Lalu metode wawancara itu artinya metode yang menggunakan komunikasi atau tanya jawab dari peneliti ke informan. Informan itu sebutan untuk pihak yang kita teliti. Metode wawancara itu terbagi dua, ada yang terencana dan ada yang tidak terencana. Wawancara terencana atau terstruktur itu wawancara yang dilandasi oleh instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah list atau urutan pertanyaan yang akan ditanyakan oleh ke informan. Jadi dalam melakukan wawancara, kita harus menyediakan instrumen penelitian atau urutan pertanyaan yang akan kita tanyakan sesuai dengan kebutuhan dari hal yang kita teliti. Lalu
Dalam wawancara, kita harus bertanya sesuai dengan urutan dari pertanyaan yang kita telah susun. Itu namanya terencana. Dan sudah melakukan perjanjian waktu kepada pihak yang akan diteliti. Sedangkan kalau wawancara yang tidak terencana, itu wawancara yang tetap menggunakan instrumen penelitian atau instrumen wawancara, namun hal yang ditanyakan akan sesuai dengan jawaban dari informan. Misalkan peneliti bertanya, Ibu biasanya melakukan kegiatan nenun di hari apa aja? Lalu informannya menjawab, kami biasanya melakukan kegiatan nenun 3 kali seminggu. Hanya saja kami sesuaikan dengan jumlah kesediaan bahan baku. Nah, sedangkan di pertanyaan selanjutnya di instrumen itu tidak ada tentang bahan baku. Tapi karena informan sudah menjawab keterkaitannya dengan bahan baku, maka langsung saja si peneliti bertanya terkait bahan baku. Lalu bagaimana dan di mana Ibu memperoleh bahan baku tersebut? Oke. Yang terakhir, metode angket atau kuesioner itu metode yang menggunakan daftar pertanyaan yang diisi secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung itu menggunakan lembar kertas dan kita berada di depan informan saat mengisi pertanyaan. Secara tidak langsung itu kita bisa mengirim pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui Google Form dan akses digital lainnya. Biasanya angket atau kuesioner itu memiliki pertanyaan tertutup menggunakan pilihan-pilihan jawaban. Teknik pengambilan sampel. Sampel seperti yang dikatakan tadi, sampel adalah pihak yang sebagian menjadi pihak yang akan diteliti Selanjutnya penentuan sampel. Seperti yang tadi, sampel diartikan sebagai pihak yang menjadi pilihan untuk diteliti dengan berlandasan pada kriteria atau bagian dari pihak-pihak tertentu yang masuk sebagai kriteria penelitian dan akan menjadi pihak yang akan diteliti. Dalam pengambilan sampel itu terdapat beberapa cara. Yang pertama, pengambilan sampel acak, yaitu pengambilan sampel secara acak tanpa adanya kriteria. Beberapa cara yang bisa dilakukan, yang pertama random sampling, pengambilan sampel secara acak tanpa menentukan kriteria. Yang kedua, stratified sampling, pengambilan sampel berdasarkan tingkatan kelas, misalnya menengah, atas, sama bawah, atas, menengah, dan bawah. Lalu cluster sampling, itu pengambilan sampel berdasarkan kelompok, misalnya kelompok kelas ekonomi, bisa seperti itu, atau kelompok penenun. Terus area probability sampling, pengambilan sampel berdasarkan area atau lokasi tenun di mana, tenun di pinggir silet. Terus proportional sampling, itu penentuan proporsi sampel tenun, misalnya 5 orang penenun usia 15 tahun ke atas, 5 orang penenun usia 30 tahun ke atas, 5 orang penenun usia 40 tahun ke atas. Lalu pengambilan sampel tidak acak, itu ada 3 langkahnya atau 3 cara. Yang pertama, purposive sampling, pengambilan sampel berdasarkan tujuan, berarti kita menentukan instrumen sampelnya atau kriteria sampelnya. Misalnya penenun, kita ingin mengetahui bagaimana pola tenun di Pringgesele, berarti tujuan kita menggali tenun Pringgesele. Maka yang kita teliti adalah masyarakat Pringgesele. Lalu selanjutnya misalnya kita ingin mencari tahu historis sejarah tenun di Pringgesele, maka kita mendekati atau mendatangi tokoh adat di
tenun ringlet sailor. Lalu kuota sampling, penentuan sampel berdasarkan kuota, berdasarkan tingkatan jumlah. Dan yang terakhir snowball sampling, itu penentuan sampel berdasarkan informasi dari informan sebelumnya. Misalkan pertama kita mendatangi penenun dari desa A atau dusun A. Lalu kita menanya kepada penenun itu, kira-kira setelah kami melakukan penelitian wawancara ke ibu, pihak siapa lagi yang bisa kami datangi untuk kami teliti. Lalu beliau memberitahu, itulah snowball sampling. Jenis-jenis data, cara perolehnya data primer, data sekunder. Data primer secara langsung di lapangan, sekunder itu data sebelumnya dari buku, jurnal, atau media cetak ataupun digital. Berdasarkan sifatnya ada kualitatif, kuantitatif. Kualitatif itu berdasarkan pernyataan atau ungkapan, kuantitatif itu berdasarkan angka. Sumbernya ada data internal, data eksternal. Data internal itu data yang diperoleh di lingkungan internalnya sendiri. Data eksternal itu data yang harus kita peroleh dari pihak lain. Lalu data itu memiliki beberapa syarat. Yang pertama, data harus objektif. Objektif itu artinya tidak secara sepihak diakui oleh orang lain atau orang tertentu. Lalu mewakili hipotesis. Misalkan hipotesis kita kemarin adalah pengangguran di Lombok Timur terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan. Lalu kita harus mencari data tentang tingkat lapangan pekerjaan di Lombok Timur. Lalu mendekati kebenaran. Mendekati kebenaran berarti data yang kita cari itu harus sesuai dengan apa yang akan kita teliti. Tingkat pengangguran, tingkat lapangan kerja, tingkat lapangan kerja yang gulung tikar selama masa pandemi, up to date. Jadi data yang kita peroleh itu harus up to date. Up to date itu artinya masih berlaku. Jadi berdasarkan syarat penelitian, data yang kita peroleh itu paling tidak maksimal berusia 10 tahun terakhir. Kalau di luar dari itu sudah tidak up to date. Selanjutnya berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Materi selanjutnya terkait menyusun dan menyajikan laporan hasil penelitian. Menyusun atau menyajikan laporan hasil penelitian itu tidak jauh beda seperti kita menyusun makalah, namun ini lebih rinci. Yang dimana susunan laporan penelitian itu pertama ada sampulnya. Sampulnya itu judul, nama peneliti, terus instansinya, misalnya SMA 3 Selong gitu. Lalu setelah sampul, lembar pengesahan. Lembar pengesahan ini biasanya jika kita melakukan penelitian dari sumber dananya dari bantuan atau beasiswa gitu. Itu wajib pakai lembar pengesahan. Lalu ditandatangani oleh kepala sekolah, oleh guru. Selanjutnya kata pengantar, daftar isi, daftar tabel jika ada. Setelah itu baru bab 1. Bab 1 itu pendahuluan, terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Lalu bab 2 itu kajian teoritis. Teori yang kita gunakan itu apa? Ditaruh di bab 2. Bab 3 metodologi penelitian. Kira-kira metode yang kita gunakan dari penelitian itu apa? Pendekatannya apa? Kuali atau kuanti? Metodenya apa? Terus sumber datanya apa? Terus lokasi penelitiannya di mana? Dan bab 4 itu hasil dari penelitian. Hasil dari penelitian, bab terakhir baru penutup. Dan selanjutnya jangan lupa sumber referensi, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran. Lampiran-lampiran itu bisa dimasukkan dokumentasi, kegiatan, atau selama proses penelitian. Dan yang terakhir biodata penulis, biodata dari peneliti sendiri.